Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sari Hayati pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai hukum pasar modal. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran materi kali ini yaitu diharapkan mampu menjelaskan pengertian pasar modal, mampu memahami jenis-jenis pasar modal, mampu memahami pasar modal Indonesia, mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga terkait dengan pasar modal, mampu memahami produk-produk di pasar modal. Materi yang akan kita pelajari pada hukum pasar modal yaitu mengenai pengertian jenis pasar modal Indonesia, dasar hukum, lembaga-lembaga, dan juga produk-produk dari hukum pasar modal. Pasar modal secara etimologis berasal dari kata pasar dan modal. Istilah pasar modal di Indonesia itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan bursa efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdalamkan efek di antara mereka. Sedangkan menurut Solomon dan Mirazul Mustani pada tahun 2020, dia mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana pasar konvensional. Namun barang yang diperdagangkan adalah barang modal atau modal uang. Menurut Budi Santoso dan Juli Tomo tahun 2013, yang dimaksud dengan pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Berdasarkan definisi tentang pasar modal tadi, maka unsur-unsur yang terdapat pada pasar modal adalah beberapa. Yang pertama, penawaran umum dan perdagangan efek. Yang kedua, perusahaan publik yang menerbitkan efek. Yang ketiga, lembaga profesi menunjang bursa efek. Terdapat 3 jenis pasar dalam pasar modal jika ditinjau dari jenis kegiatannya, yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit efek atau emiten sebelum efek itu dijual melalui bursa efek. Harga jual efek pada pasar perdana adalah sesuai dengan nilai emisinya, sehingga perusahaan emiten hanya mendapatkan dana sebesar nilai emisi. Kemudian pasar sekunder. Pada pasar sekunder ini merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek tidak lagi sebesar nilai emisi, melainkan ditentukan oleh penawaran dan permintaan di bursa. Efek yang telah memenuhi kriteria bursa efek dapat diperjualbelikan di bursa efek. Bagi efek yang tidak memenuhi kriteria pasar efek, maka dapat diperjualbelikan di bursa paralel. Berikutnya yaitu bursa paralel.
Bursa paralel ini merupakan bursa alternatif bagi efek-efek yang tidak dapat memenuhi persyaratan bursa efek. Pada umumnya, efek-efek tersebut diterbitkan oleh perusahaan dengan modal relatif kecil. Pasar modal di Indonesia sendiri pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan undang-undang darurat tentang bursa. Kemudian peraturan yang baru tentang pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dikeluarkan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan BES, dan pada tahun 2007 BES kembali digabung ke BIJ, beralih menjadi nama Bursa Efek Indonesia. Pasar modal di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar modal telah menjadi sarana pertumbuhan atau bertemunya perusahaan yang memerlukan dana tambahan dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Sejarah pasar modal di Indonesia itu sendiri telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Menurut buku Efek dan Niche, jual beli efek di Hindia Belanda dimulai sejak 1880. Bursa Efek Batavia didirikan pada 14 Desember 1912 oleh Amsterdam Efek Penhouse. Bursa tersebut didirikan untuk memfasilitasi penanaman modal di Hindia Belanda. Sejalan dengan maraknya pembukaan lahan-lahan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pasar modal di Indonesia itu sendiri pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat, yaitu tentang bursa. Hal tersebut menandai aktifnya kembali Bursa Efek Indonesia pasca berhenti selama 12 tahun. Menjelang akhir 1950-an, bursa kembali lesu akibat adanya gejolak politik antara pemerintah RI dan Belanda. Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka di bawah naungan Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPPM, institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya atau dikenal dengan BES mulai beroperasi. Pasar modal dikeluarkan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Pada tahun 1955, Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan BES, dan pada tahun 2007 BES kembali digabung ke BIJ dan beralih nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau sering dikenal dengan BEI. Oke, berikutnya mengenai lembaga penunjang pada pasar modal. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau sering dikenal dengan BAPPM. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPPM merupakan lembaga pengawas pasar modal. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi investor dan masyarakat umum.
Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang bursa modal adalah sebagai berikut, yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Kemudian juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang pasar modal dan penunjang pasar modal, dan juga memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang kedua yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek itu merupakan perusahaan yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan seperti sebagai penjamin efek atau underwriter, perantara perdagang efek, manajer investasi maupun penasehat investasi. Yang ketiga yaitu bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal, di samping lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana memperdagangkan efek. Kemudian yang keempat yaitu lembaga lain terkait pasar modal. Lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpan dan penyelesaian, lembaga penunjang pasar modal, termasuk kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, penasehat investasi, pemeringkat efek, dan penanggung. Produk pasar modal yaitu reksadana. Nah, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Kemudian saham biasa merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan sejumlah modal yang ditanamkan. Saham preferen merupakan produk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham ini merupakan bukti kepemilikan perusahaan, namun disertai hak bagi hasil tetap seperti layaknya obligasi. Kemudian obligasi merupakan surat berharga yang berisi kontrak pinjaman antara perusahaan dengan pembeli obligasi, khususnya kepada masyarakat. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Produk pasar modal berikutnya yaitu warrant. Nah, warrant ini merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Kemudian right issue yaitu merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Sedangkan stock option, nah ini merupakan kontrak sederhana yang memperbolehkan pemiliknya untuk menjual atau put option atau membeli call option sebuah stok dengan harga yang telah ditentukan sebelum stok tersebut kadaluarsa.
Oke, demikian tadi materi mengenai hukum pasar modal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.